Saat Teduh Antioquia hari ini, Kristus penolong saat dalam pencobaan. Bacaan hari ini diambil dari Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Banyak orang yang menjalani hidupnya tanpa harapan, putus asa juga patah semangat. Tak heran tidak sedikit orang yang ingin mengakhiri hidup karena tantangan yang berat, pencobaan dan masalah yang seolah tak ada jalan keluarnya. Dalam kondisi pandemi COVID-19, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, didapati sebanyak 68% orang mengalami gangguan kejiwaan dan psikologis. Beberapa di antaranya mengalami cemas, trauma, dan depresi yang berat. Bahkan hampir 50% yang mengalami depresi berpikir untuk melukai diri atau memilih mati. Dan mayoritas di antara mereka adalah orang-orang yang masih muda. Sungguh keadaan yang sangat memprihatinkan. Mereka membutuhkan pertolongan, namun dunia tidak dapat memberikan solusi yang sejati. Keadaan tersebut memang nyata di tengah-tengah kehidupan, tetapi kita bersyukur karena di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Kristus telah mengalami penderitaan dan pencobaan yang paling berat, yang belum pernah dialami oleh manusia. Ia mampu mengatasi semua masalah kehidupan dan menang. Iblis telah mencobainya, namun tidak berhasil, sehingga iblis pun mundur dari Yesus. Lalu iblis mereka-rekakan yang jahat dengan tujuan supaya Yesus mati di atas kayu salib. Iblis mengira bahwa ia telah menang ketika Yesus mati disalibkan di Kalvari. Tetapi Allah membalikkan semuanya. Penyaliban Yesus justru menjadi kekalahan bagi iblis. Dengan adanya salib Kristus, maka penyelamatan terjadi bagi orang yang menderita dan teraniaya karena dosa. Yesus mengetahui beratnya penderitaan kita dan ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sehingga ia dapat menolong kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu cemas, gelisah, takut dan tanpa harapan karena Yesus sanggup menolong kita. Seberat apapun masalah dan pencobaan dalam hidup kita, Yesus dapat mengatasinya karena Dia telah menang atas segala penderitaan. Kita bersyukur telah menerima kasih serta kebaikan Yesus dan Ia telah membawa kita kepada Allah. Karena itu, bagaimana kita menyikapi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita semakin peduli dan mengasihi Yesus setiap hari? Apakah kita mencerminkan Kristus dalam sikap dan perilaku kita? Marilah kita menghargai pengorbanan Kristus dan memuliakan Dia melalui kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk belas kasihan-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami selalu mendapatkan pertolongan dari-Mu. Kami tahu Engkau peduli dan mengasihi kami. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian Saat Teduh Antioquia hari ini. Tuhan Yesus memberkati.